Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bernyanyi, bermazmur bagi Dia, karena Dia adalah penolong dan pengharapan bagi setiap kita. Amin. Kuasanya lah yang terlebih besar. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat
besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu bagi kami. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih, kasih-Mu begitu besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau menjadi tempat perlindungan kami, Engkau menjadi sukacita kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Sena, Sena, kemuliaan bagi-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur kuasa-Mu terlebih besar. Mari dengan sungguh naikkan ucapan syukur-Mu. Besar dan sungguh lagi, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Betul Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan, mana Engkau Tuhan telah menjadi tempat pelindungan bagi setiap kami. Di mana Engkau Allah pengharapan, sumber kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh hanya kuasa-Mu yang terlebih besar. Tiada kuasa yang lain Bapa. Hanya kuasa-Mu saja, baik di bumi maupun di surga. Haleluya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Bapa yang baik. Dan saat ini Bapa, kami mau meninggikan Engkau. Kami mau bersorak bagi Engkau. Karena Engkau hanya Engkau Allah yang kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita katakan amin. Dia adalah sukacita kita, Dia adalah pengharapan bagi setiap kita. Amin.
Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari bangkit berdiri, mari kita meninggikan Dia, mari kita bersorak hanya bagi Dia, karena Dia adalah sukacita kita. Haleluya. Dalam buku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Dia bahkan memberi kekuatan bagi kita. Mari kita terus bersukacita hanya bagi Dia. Mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan rohmu. Haleluya. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, Kaulah sukacita dan pengharapan kami Tuhan. Mari terus bersukacita bagi Dia, karena Dia adalah tempat perlindungan bagi setiap kita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Dia adalah sumber kekuatan kita. Thank you Jesus. Kami terus mau bersorak hanya bagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Karena Dia adalah perisai kita, karena Dia adalah tempat perlindungan kita. Kita aman di dalamnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, penuh batuku. Kaulah pengharapanku, Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kosa bentengku. Yesus, Yesus, keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Mari kita terus memuji Dia, karena tinggal di dalam Dia kita aman. Di dalamnya ada pengharapan, ada perlindungan. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Kaulah pengharapanku, Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku.
terpujilah Tuhan. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Sang Raja. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita, karena Dia adalah tempat perlindungan bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita membawa hati yang menyembah Tuhan. Mari dengan segenap jiwa, dengan segenap hati menyembah dan memuji. Mari kita masuk di ruang Maha Kudusnya Tuhan. Mari dengan lebih lagi membawa penyembahan bagi Tuhan kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Naikkan suaramu. Ku yakin Kau hadir di sini. Thank you Jesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Mari bawa persembahanmu, mari bawa penyembahanmu, mari bersyukur padanya, mari bersyukur padanya, mari sembah Dia, mari sembah Dia dengan segenap jiwa, dengan segenap hatimu. Bawa persembahan yang bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sang Raja kami. Haleluya. Haleluya. Kami yakin dan percaya. Ku yakin Kau hadir. Mari rasakan keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segala hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mendapat kemenangan yang daripada Engkau. Kami dipulihkan, kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Sang Raja kami, kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita menenangkan hati dan berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, puji syukur kami naikkan kepadamu atas perlindungan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang seminggu yang telah berlalu. Tak pernah Engkau meninggalkan kami umat-Mu ya Tuhan. Pada hari ini mengawali minggu kedua, kami kembali menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan bahkan pada hari ini kembali menundukkan diri kami atas firman-Mu, supaya penyertaan-Mu melalui hikmat, kasih dan kuasa-Mu yang Kau nyatakan di dalam firman-Mu pada hari ini, membawa kami di dalam tuntunan dan pemeliharaan yang sempurna. Kami rindu sungguh Tuhan mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami, jamalah hati dan pikiran kami,
dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kami beroleh isi hati Tuhan yang akan menghidupkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, ini tanah hati kami yang baik, biarlah kiranya firman-Mu jatuh di tanah hati yang baik ini dan bertumbuh dan berbuah-buah lebat di dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Tema kita pada hari ini adalah walking with faith and responding with commitment. Walking with faith and responding with commitment. Artinya saudara, berjalan dengan iman dan menanggapi dengan sebuah komitmen. Berjalan dengan iman dan menanggapi dengan komitmen. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita akan belajar bagaimana iman dapat memungkinkan kita hidup penuh dengan komitmen. Memiliki prinsip, tidak mudah terpengaruh dan apalagi terbawa-bawa dengan arus zaman sekarang ini. Ketika kita belajar atau ketika kita berjalan dalam iman kepada Kristus, dibutuhkan sebuah komitmen, saudara. Ya, dibutuhkan sebuah komitmen. Minggu lalu saya menjelaskan ketika kita berjalan di dalam iman bersama dengan Kristus dibutuhkan sebuah apa? Obedience, sebuah ketaatan. Dan hari ini saya akan mengajarkan bagaimana bahwa di dalam kita menjalani iman kita mengikuti Dia, dibutuhkan hal yang kedua, yaitu komitmen. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin sekarang kita bertanya, apakah komitmen itu? Mengapa komitmen begitu sangat penting di dalam kita menjalani iman kita? Nah, hari ini kita akan kembali belajar melalui kehidupan Nabi Elia. Kita akan belajar ada 3 makna dari komitmen, dan saya berharap melalui ketiga makna daripada komitmen Elia ini, kita dapat membangun kehidupan yang tidak hanyut oleh arus atau tidak terbawa-bawa oleh pengaruh dunia ini. Namun kita lebih memilih hidup penuh dengan komitmen. Dalam peribahasa Nias, saudara, ada istilah hule bulu gai hili. Artinya apa saudara? Seperti daun pisang yang hidup di bukit. Pisang yang ada di bukit itu saudara, ketika daunnya ditiup oleh angin ke barat, maka dia akan ikut ke barat. Ketika dia ditiup angin ke timur, dia akan ke timur. Nah, hidup di dalam iman ini saudara, menjalani kehidupan dengan penuh iman, itu bukan seperti itu saudara. Ikut sana, ikut sini saudara. Tetapi dibutuhkan sebuah prinsip, dibutuhkan sebuah komitmen saudara. Nah, untuk itu saya akan mengajak saudara semua untuk membaca 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 24. Di sini kita akan melihat ada 3 makna daripada komitmen yang diperlihatkan oleh Nabi Elia. Dan dari sana nanti kita akan belajar, sehingga ketika kita aplikasikan di dalam kehidupan kita saudara, kita bisa menjalani kehidupan dengan iman dan dengan menanggapinya dengan sebuah komitmen. Amin saudara. Namun sebelum kita membaca ayat ini saudara, saya ingin menjelaskan latar belakang dari ayat ini. Nah, di bagian ini dicatat pertemuan Nabi Elia dengan Raja Ahab, Raja Israel yang memerintah pada waktu itu. Seluruh rakyat Israel dan para nabi Baal dan Asyera, yaitu dewa-dewi berhala yang disembah oleh bangsa Israel. Ya, sebagaimana apa yang saya sudah jelaskan minggu lalu saudara, penyembahan berhala yang Israel sudah lakukanlah yang menyebabkan Allah menutup langit selama berapa saudara? Selama 3 tahun 6 bulan, 3 tahun setengah. Sehingga di wilayah Israel dan juga beberapa wilayah di sekitar Israel pada saat itu, setelah Nabi Elia berdoa, tidak turun hujan. Langit ditutup dari awan, bahkan tidak ada awan, tidak turun hujan. Selama berapa lama saudara? 3 tahun 6 bulan. Itu bukan waktu yang sebentar saudara, itu cukup lama. Itu sebuah bencana saudara. Bencana kekeringan terjadi melanda Israel dan wilayah sekitarnya saudara.
Di dalam masa yang sukar itu saudara, justru sebaliknya Allah memelihara Elia. Minggu lalu saya sudah jelaskan pemeliharaan Allah atas Elia dimulai ketika dia dibawa ke sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan, dan kemudian dia disuruh pergi kepada desa Sarfat saudara di Sidon. 3,5 tahun kemudian Allah menyuruh Elia untuk menjumpai Raja Ahab. Setelah masa perjalanan pemeliharaan Allah atas Elia selama 3,5 tahun saudara, Allah menyuruh Elia untuk menjumpai Raja Ahab. Elia menemui Raja Ahab dan meminta agar Raja Ahab mengumpulkan seluruh bangsa Israel dan para nabi Baal serta Asyera untuk menemui Elia di Gunung Karmel. Kenapa? Apa tujuannya saudara? Elia akan menunjukkan kepada Raja Ahab dan bangsa Israel, ya, siapakah Allah yang sejati itu? Siapakah Allah yang seharusnya mereka sembah? Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, mendengar permintaan Elia ini saudara, Raja Ahab menyetujui permintaan Elia. Sehingga selanjutnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 24 kita baca bersama, dicatat sebagai berikut. Ayat yang ke-20 dikatakan, Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya dan menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Ayat yang ke-24, kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Nah, Elia menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana iman Elia yang terlihat di dalam komitmennya kepada Tuhan. Pengenalan Elia akan Tuhan, itulah yang membangkitkan iman di dalam diri Elia, yang ditanggapi dengan sebuah komitmen yang kuat, yang selanjutnya berakibat kepada pemeliharaan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan dia. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasih, Elia mengenal siapa Allah yang sejati, sehingga ia berjalan di dalam iman dan menanggapi keberadaan Allah itu dengan sebuah komitmen. Dan akibatnya Allah memberikan pemeliharaan bagi Elia di masa-masa sukar. Tidak hanya 3,5 tahun yang lalu ketika mereka mengalami masa kekeringan, tetapi juga pada saat dia akan menghadapi masyarakat atau bangsa Israel, Raja Ahab, dan bahkan para nabi-nabi Baal. Dia percaya, ya, dia memiliki sebuah ketaatan, dia memiliki sebuah komitmen, saudara. Dan itulah yang membuat Elia meyakini, ya, dia beriman kepada Tuhan. Dan saya juga percaya pemeliharaan Allah yang sama yang terjadi kepada Elia di masa-masa yang sukar itu, saudara. Hal yang sama juga kita bisa alami dalam hidup kita. Amin. Di masa yang sukar ini kita pun dapat mengalami pemeliharaan dan mujizat-mujizat Tuhan. Amin. Tuhan dapat menampakkan, ya, kekuasaannya di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memampukan kita untuk melewati setiap masa sukar di dalam kehidupan kita ini, saudara. Bahkan Tuhan sanggup menolong kita untuk meraih masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh harapan yang sudah Tuhan janjikan
dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih. Dari pembacaan kita ini saudara, kita dapat melihat 3 makna dari komitmen saudara. Nah, makna yang pertama daripada komitmen ini adalah sikap hati yang tidak bercabang. Ya, yang pertama komitmen adalah sikap hati yang tidak bercabang. Bercabang, ya, atau istilah di dalam kitab Wahyu saudara, di dalam pasal yang ketiga, ya, ketika sesuatu yang bercabang terjadi di dalam kehidupan jemaat di Laodikia. Apa itu saudara? Yaitu ketika mereka diperhadapkan ke dalam sebuah persimpangan saudara. Mereka tidak memilih panas juga tidak memiliki dingin saudara. Mereka memiliki satu sikap hati yang bercabang saudara. Tidak panas dan juga tidak dingin saudara. Jemaat Laodikia tidak berani mengambil pilihan yang tegas. Panas tidak, dingin juga tidak. Inilah sikap hati yang bercabang saudara. Itulah sikap rakyat Israel di Gunung Karmel saudara. Sikap hati yang bercabang. Seperti apa yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika bangsa Israel diperhadapkan antara memilih Tuhan atau Baal, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menjawab sepatah kata pun. Mengikut Tuhan dengan segenap hati jelas tidak mereka lakukan. Sebab buktinya mereka menyembah Baal. Lalu apakah mereka juga sudah mengikuti Baal dengan sepenuh hati? Tidak juga saudara. Sebab saat itu sebenarnya mereka tidak berani membuat pilihan yang jelas. Sikap seperti inilah yang membuat Allah merasa enek saudara ya, mual saudara. Inilah yang dicatat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 16. Tuhan berkata kepada jemaat di Laodikia demikian, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kalau kita melihat keadaan dunia hari-hari ini, ada banyak orang mulai menyadari jika selama ini hatinya telah menjauh dari Tuhan, betul ya? Kita melihat di jalan-jalan di beberapa negara, mereka mulai berseru memanggil nama Tuhan. Ya, mereka mulai merasa membutuhkan Tuhan. Ketika kesukaran datang, maka mulailah dia merasakan membutuhkan Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam realitasnya banyak orang hidup dengan sikap hati yang timpang, saudara. Bercabang hatinya. Ya, sebagai contoh, kalau sedang dalam gereja saudara, ada banyak orang seperti malaikat. Jalannya diatur, senyumnya diatur, lirikannya diatur, omongannya juga diatur. Ya. Tapi ketika keluar dari gereja saudara, sikap aslinya nampak kembali. Omongannya penuh dengan nama-nama kebun binatang saudara. Ya. Lirikannya penuh dengan kebencian dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih, inilah sikap hati yang tidak memiliki komitmen. Dalam masa pandemi corona hari-hari ini saudara, rasanya saya berpikir sepertinya Allah mengizinkan ini terjadi supaya setiap orang yang beribadah itu beribadah di rumah masing-masing. Dan mereka kembali tidak lagi berlagak sebagai malaikat, tetapi harus mereka menjadi apa aslinya mereka. Ya, itulah makna yang pertama daripada komitmen. Mengikut Tuhan dengan hati yang lurus, tidak bercabang. Kalau ikut Tuhan ya benar-benar ikut Tuhan, bukan setengah-setengah ikut Tuhan. Sama seperti kata lagu, mengikut Yesus keputusanku. Tahu lagunya ya? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Mengikut Yesus itu keputusan kita. Kita tidak boleh mengingkarinya, saudara. Amin. Amin, saudara. Yang kedua, saudara,
Komitmen adalah sikap hati yang setia apapun harganya. Komitmen adalah sikap hati yang setia apapun harganya. Setia sampai akhir, bukan ikut-ikutan. Setia sampai akhir bukan dengan melihat apa yang kebanyakan orang lakukan lalu kemudian ikut-ikutan, lalu kemudian mengkompromikan prinsip-prinsip yang seharusnya tidak boleh dikompromikan. Dan kemudian ikut-ikutan dengan apa yang orang lain juga lakukan. Lihat, bagaimana sikap Elia yang diutarakan di dalam ayat yang ke-22 yang kita baca tadi, saudara. Dikatakan, lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Walaupun seluruh Israel telah menyembah Baal, Elia tidak ikutan-ikutan. Walaupun ada 400 nabi Baal dan ditambah lagi 400 nabi Asyera, saudara, yaitu dewi yang menjadi istri dari berhala Baal, Elia tidak ikut-ikutan menyembah Baal, saudara. Walaupun seperti apa yang sudah kita pahami bersama bahwa seperti apa yang dikatakan dalam ayat yang baru saja kita baca tadi, bahwa hanya tinggal Nabi Elia sendiri yang hidup melayani Tuhan sebagai nabinya. Elia pantang mundur. Itulah sikap setia apapun harganya. Elia tidak lari dari panggilan Tuhan. Kesetiaan itulah yang mengundang penghargaan Tuhan, saudara. Mengapa saya katakan demikian? Karena Tuhan adalah pribadi yang setia. Amin. Dia adalah pribadi yang maha setia. Orang tentu saja akan menghargai orang lain yang memegang prinsip atau tata nilai yang sama dengan dirinya. Betul ya? Orang yang jujur akan menghargai orang yang sama-sama jujur seperti dirinya. Dan tentu saja merasa gerah, merasa kesal, merasa marah, atau merasa tidak suka, tidak nyaman untuk berkumpul dengan para pembohong. Betul ya? Tuhan Yesus adalah pribadi yang setia, saudara. Di dalam kesetiaannya kepada janjinya, Yesus telah rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dengan harga yang sangat mahal dia bayar, saudara. Dia berikan nyawanya di kayu salib. Itu sebabnya Yesus menghargai orang yang memegang komitmen. Itu sebabnya orang yang bersikap setia kepadanya dengan apapun harganya tidak akan pernah diabaikan Tuhan, saudara. Hidup ini karena anugerah, saudara. Amin. Dan apabila Tuhan bersedia menjawab doa kita, hal itu bukan karena kita layak atau baik, namun karena anugerahnya. Bukan berarti juga demikian lalu kemudian Tuhan tidak memperhatikan sikap hati dari orang-orang yang memanjatkan doa kepadanya. Tidak. Tuhan juga melihat hati kita. Nah, inilah yang diutarakan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 sebagai ayat pengantar yang menjelaskan tentang Elia, tentang iman Elia di ayat yang ke-17 dan ke-18. Seperti bagaimana yang sudah sempat saya bahas pada minggu lalu. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b dicatat seperti demikian. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, dari konteks ayat ini saudara, siapakah orang benar yang dimaksudkan di sini? Siapa? Nah, di dalam ayat 17 dan 18 diberikan contoh di situ siapa? Nabi Elia. Nabi Elia adalah pribadi yang setia apapun harganya. Orang yang berkomitmen kepada hal yang benar, doanya tidak akan diabaikan oleh Tuhan. Sekali lagi, orang yang berkomitmen kepada hal yang benar, doanya tidak pernah diabaikan oleh Tuhan. Tuhan akan memelihara dan menyediakan mujizat bagi orang-orang yang demikian. Amin. Itulah makna yang kedua saudara dari komitmen, yaitu sikap hati yang setia apapun harganya. Sikap yang ada pada diri Yesus Kristus sehingga namanya juga disebut sebagai yang setia. Namanya setia karena dia setia kepada firman dan umatnya. Amin saudara. Oleh sebab itu, mari
hidup di dalam sikap hati yang setia, apapun harganya. Makna yang ketiga dari komitmen yang kita belajar daripada kehidupan Elia adalah komitmen itu adalah sikap hati yang tidak ragu terhadap pilihan yang diambil. Bukan sikap hati yang tanggung-tanggung, ya, atau sikap hati yang diwarnai dengan kebimbangan, tetapi sikap yang tegas, jelas, lugas dalam membuat pilihan. Inilah yang dimaksud dengan sikap hati yang tidak ragu terhadap pilihan yang diambil. Komitmen seperti itulah yang diutarakan Elia di depan Raja Ahab, seluruh bangsa Israel dan para nabi Baal serta Asyera di Gunung Karmel. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 24a, di sana dikatakan, saudara, kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan, maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Perhatikan baik saudara, Elia tidak merasa ragu atas pilihan yang dia buat di dalam anugerah Tuhan. Yaitu apa saudara? Dia menyembah Tuhan. Dia tidak pernah ragu saudara. Dia katakan kepada rakyat Israel dan para nabi Baal, silakan kalian memanggil nama Allahmu dan minta dia menurunkan api dari langit untuk menjawab doa dan persembahan yang kalian berikan kepadanya. Sedangkan aku juga akan memanggil nama Tuhan. Wow, luar biasa saudara ya. Sebuah pertunjukan yang sangat spektakuler. Elia tidak merasa ragu terhadap Tuhan yang dia percayai. Elia tidak pernah merasa ragu terhadap kesetiaan dan kuasa Tuhan yang dia percayai. Dia yakin kalau ia berdoa maka Tuhan pasti akan menjawab doanya. Elia tidak merasa ragu terhadap komitmen Tuhan kepada firman-Nya di dalam kehidupannya. Itu sebabnya Elia berani menantang Ahab, seluruh rakyat Israel dan bahkan para nabi-nabi Baal serta Asyera di depan umum saudara. Dia yakin Elia bukan tipe orang yang merasa malu mengakui siapa Tuhannya saudara. Hari-hari ini ada banyak orang merasa malu ya percaya kepada Yesus. Elia adalah pribadi yang tidak ragu terhadap pilihan yang dia ambil, yaitu mempercayai Allah. Itulah komitmen saudara. Komitmen seperti itulah juga yang ada di dalam diri Eric Liddell, seorang atlet lari dari negara Inggris saudara, dan juga pemegang rekor nasional Inggris untuk lari 100 meter. Komitmen yang Eric tunjukkan di dalam olimpiade yang diselenggarakan di kota Paris pada tahun 1924. 6 bulan sebelum pertandingan olimpiade di Paris dimulai saudara, Eric Liddell menerima jadwal pertandingan. Dan sewaktu dia mengetahui bahwa lomba lari 100 meter yang menjadi bidang yang akan dipertandingkan pada hari Minggu saudara, dengan terang-terangan Eric Liddell menolak untuk ikut bertanding. Wah, luar biasa saudara ya. Dia menolak. Bagi Eric hari Minggu adalah hari bagi dirinya untuk beribadah. Dia tidak menganggap bahwa ibadah kepada Tuhan itu lebih atau nomor 2 atau tidak penting. Lebih penting medali emas olimpiade, tidak saudara. Justru dia menempatkan ibadah kepada Tuhan itu sebagai yang utama di dalam kehidupannya. Akibatnya masyarakat Inggris tentu saja sangat kecewa kepada keputusan Eric Liddell. Dan jelas saja saudara, dia mulai dibully. Surat-surat kabar Inggris menjuluki dirinya sebagai pengkhianat bangsa. Gak enak saudara. Putra mahkota kerajaan Inggris juga berusaha untuk membujuk Eric Liddell. Namun dengan tegas Eric Liddell menjawab, I am not running. Saya tidak akan berlari. Dan akhirnya saudara, Eric Liddell terpaksa diikutkan di dalam cabang olahraga lari, ya, lomba lari 400 meter yang bukan menjadi keahliannya. Dan perhatikan saudara, pada saat Eric Liddell berjalan menuju ke garis start dalam pertandingan lari 400 meter saudara, tiba-tiba seorang dari tim olimpiade dari Amerika Serikat menyelipkan secarik kertas ke tangan Eric Liddell. Dan kertas itu saudara berisi kutipan dari 1 Samuel pasal 2 ayat 30 yang berbunyi, siapa yang menghormati aku akan kuhormati.
Dengan menggenggam kertas itu saudara, Eric Liddell berlari dan dia merebut medali emas dan bahkan memecahkan rekor olimpiade lari 400 meter. Walaupun peristiwa ini sudah berlalu 100 tahun, namun sampai hari ini saudara, nama Eric Liddell tetap menjadi buah bibir kesaksian iman Kristiani di seluruh dunia. Bahkan pada waktu itu sudah diangkat ke layar lebar, ya, dalam bentuk sebuah film, saudara. Ya, sebagaimana Elia, sebagaimana Eric Liddell, kalau kita sungguh-sungguh mengenal siapa Allah kita, kalau kita sungguh-sungguh percaya siapa Allah kita, kita tidak akan ragu-ragu di dalam menyatakan iman kita di dalam komitmen kepadanya. Amin. Inilah komitmen. Yang pertama apa tadi saudara? Sikap hati yang tidak bercabang. Komitmen makna yang kedua apa saudara? Sikap hati yang setia apapun harganya. Dan yang ketiga, sikap hati yang tidak ragu terhadap pilihan yang sudah diambil. Komitmen karena kita tahu siapa yang memegang kehidupan kita. Amin. Siapa yang memegang kehidupan kita? Tentu saja Allah. Yang kita kenal di dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang memegang seluruh dunia dengan tangannya. Dia Tuhan Yesus yang mengendalikan seluruh dunia ini dengan tangannya. Tuhan Yesus yang menguasai seluruh dunia ini dengan kasih, dengan kuasa dan kesetiaannya. Nah, kalau Tuhan yang memegang seluruh dunia, alam semesta ini dengan tangannya dan penuh kasih, kuasa dan kesetiaan, maka berita baiknya pada hari ini saudara, kita tidak boleh khawatir. Kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita saudara. Karena Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus itu memegang masa depan itu saudara. Kalau Tuhan Yesus yang mengendalikan dan menguasai seluruh dunia dengan tangannya, maka kita tidak akan bingung tentang apa yang akan terjadi akan hari esok. Bagaimana masa depan kita, semuanya sudah ada di dalam tangannya. Yang perlu kita lakukan, miliki perjalanan iman bersama dengan Tuhan dengan merespon dengan komitmen. Komitmen. Amin. Sebagaimana Allah memelihara kehidupan Elia, Dia juga sanggup memelihara kehidupan kita. Amin saudara. Sebagaimana Allah sanggup membuka jalan dengan mujizatnya di masa Elia, saya juga tetap percaya bahwa hari ini Allah sanggup melakukan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah menolong Eric Liddell dengan kesetiaannya, bahkan dia tidak dipermalukan oleh Allah karena imannya memilih tidak berlomba di hari Minggu. Dan Allah memberikan penghormatan kepada dia, memberikan juara kepada Eric Liddell. Saya juga percaya Tuhan akan mampu menolong setiap kita, apapun persoalan yang kita hadapi. Allah sanggup menolong setiap orang yang berkomitmen kepadanya. Amin saudara. Oleh sebab itu, tetap mempercayai dia di dalam kehidupan. Tetap menempatkan dia sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, kami sungguh bersyukur pada hari ini Tuhan. Bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami, yang telah menegaskan kepada kami bahwa sikap hidup yang penuh komitmen itu adalah penting kami miliki di dalam kehidupan ini. Karena hanya dengan demikianlah maka kami akan melihat masa depan yang penuh harapan. Karena ketika kami memiliki sikap hati yang tidak bercabang, maka itu berarti kami sedang meyakini Engkau sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Sikap hati yang setia apapun harganya Engkau tuntut ada di dalam hidup kami. Karena hanya dengan demikian Engkau akan menunjukkan kasih setiamu di dalam kehidupan kami, ketika kami setia mengikut Engkau ya Tuhan. Dan ketika kami memiliki sikap hati yang tidak ragu terhadap pilihan kami, yaitu mempercayai Engkau, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, menjadikan Engkau sebagai pengendali seluruh kehidupan kami, maka kami percaya komitmen kami ini akan membawa kami mengalami pertolongan, membawa kami mengalami kemurahan, bahkan membawa kami mengalami penyertaan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini.
Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami ke dalam jalan-jalan-Mu. Kami bersyukur, kami percaya setiap kami yang mendengar firman-Mu pada hari ini, hati kami dipulihkan kembali. Kami mau mengambil keputusan pada hari ini Tuhan, untuk terus memiliki komitmen yang teguh di hadapan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita tundukkan kepala dan hati di bawah kaki salib Yesus, kita berdoa. Allah Bapa yang begitu mengasihi kami bersyukur untuk hari yang luar biasa Engkau berikan pada hari ini ya Tuhan. Kami bisa beribadah walaupun dengan cara online, tetapi itu tidak mengurangi hikmatnya kami di dalam mendengarkan firman-Mu, di dalam kami memuji menyembah Engkau lewat pujian penyembahan. Karena kami tahu Engkau tidak dibatasi oleh apapun juga, karena kami percaya bahwa ketika setiap kami orang yang percaya datang kepadamu, tangan-Mu terbuka menyambut setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran yang sudah diberitakan kepada setiap kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami tidak hanya akan terus menaati Engkau dengan ketaatan yang penuh, namun kami juga akan belajar untuk terus memiliki komitmen, ya, hati yang setia. Apapun resiko, apapun tantangan kami hadapi, kami mau tetap setia. Hati yang tidak bercabang, hati yang tidak malu mengakui Engkau, menyaksikan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan sudah memilih kami untuk mempercayai Engkau dengan sebuah tujuan agar nama Tuhan semakin lagi dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau terus berkati, terutama di dalam mengendalikan pengaruh wabah pandemi corona yang sedang terjadi Tuhan. Biarlah bangsa ini segera pulih, bahkan tidak hanya negara kami, tidak hanya kota-kota yang ada di bangsa negara kami ini Tuhan, bahkan juga bangsa-bangsa lain yang ada di muka bumi ini. Biarlah wabah ini segera berlalu dan setiap umat manusia kembali di dalam aktivitas yang normal seperti disedia kala. Terima kasih Tuhan, kami serahkan, biarlah Engkau Allah yang memiliki rencana yang terbaik terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan setiap umat manusia. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu, ada berkat khusus yang Engkau sediakan bagi kami. Dan mulai sejak hari ini Tuhan, kami mau terus hidup di dalam iman kepada Engkau dan terus merespon dengan ketaatan dan dengan penuh komitmen. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat-berkat daripada Tuhan. Dan Engkau akan kembali di dalam setiap aktivitas-Mu, membawa berkat penyertaan Tuhan yang mulai sejak hari ini akan menolong dengan setia kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah, cinta kasih daripada Yesus Kristus dan tuntunan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai sejak hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, puji Tuhan, biarlah kiranya damai sejahtera Allah terus menyertai kehidupan kita. Amin saudara, sampai ketemu di dalam ibadah selanjutnya. Shalom.